berada di sini memiliki kisah kelam. Sebelumnya mereka sempat bertahun-tahun berada di panti asuhan, tapi kemudian diusir. Bagaimana cerita mereka ini adalah cerita yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan ke siapapun. Saya kembali menyebutkan keduanya, disamarkan namanya. Saya ke Adi terlebih dahulu. Adi, kenapa tadi melihat Pak Samuel, kemudian saya melihat Anda menangis? Iya. Adi takut dengan Pak Samuel. Muslim dipakai ini ya? Tapi kasihan sama anak-anak pantinya doang. Kenal, tadi Adi melihat ada beberapa adik-adik di situ. Kenal, tapi kalau yang baru mah enggak. Adi cerita dulu Adi juga diusir dari panti asuhan. Sudah berapa tahun Adi tinggal di panti asuhan, kemudian kenapa akhirnya diusir? Saya di panti asuhan dari umur 1 tahun sampai lulus SMP. Lulus SMP saya diusir gara-gara ngejual beras, terus habis ketahuan saya dipukulin. Kapan itu kejadiannya? Kejadiannya pas pagi-pagi. Tahun lalu, 2013. Iya. Abang juga sama ya? Iya, sama. Sudah berapa tahun tinggal di panti asuhan kemudian akhirnya diusir? Saya di Panti Asuhan Samuel itu dari umur 2 tahun. Sampai saya keluar dari Panti Asuhan Samuel itu, saya terusir dengan cara tidak terhormat. Diguyur pertama siksa, kedua terus dimasukin ke kamar mandi, diguyur. Habis itu sama bilang begini, pergi kamu, jangan menjaga kaki dari sini lagi, jangan pernah kembali. Ya udah, saya di situ cuma bisa merenung, nangis. Jam 11-nya itu ada yang belum tidur. Anak adik-adik saya di situ jam 11 saya ketok-ketok, minta celana, minta baju. Habis dari situ saya udah langsung Masih kelas 5 SD. Iya. Saya ke Adi lagi. Adi, kalau tinggal di panti asuhan, sehari-hari seperti apa di sana? Kalau mau makan, apa saja lauknya? Kemudian bagaimana dengan sekolahnya? Kalau makannya mah setiap hari itu mie. Terus kalau sekolahnya Itu pagi, siang, sore? Iya. Oke. Kemudian? Kalau sekolahnya itu nggak diurus sama Pak Samuel sama Ibu Yuninya. Jadi dibiarin aja. Berarti kalau kamu mau sekolah, kalau enggak, Iya. tapi dibiayain sama Iya, mereka. dibiayain. Kalian megang uang jajan nggak? Nggak pernah. Dikasih Nggak ada? peser pun. Dikasih dari semenjak SD, SMP. Jadi kalau misalkan di sekolah aus, lapar, mau makan, mau minum, Tanya ke Adi, Adi dari mana? Jangan terpaksa itu. Sering ngejual-jual gitu. Jual-jualin. Iya, beras itu segala. demi mendapatkan uang jajan. Iya. Berarti ada beras di rumah, tapi tidak pernah dimasak. Ada banyak. Jadi yang ininya ada banyak. Terus Oleh seorang pria bernama Samuel yang memiliki sebuah panti asuhan di kawasan Tangerang. Kita nanti akan berbincang lagi mengenai keseharian. Saya ingin tahu bagaimana keseharian adik-adik pada saat masih berada di panti asuhan. Adi biasanya bangun pagi jam berapa? Terus biasanya ngapain? Mandi, sarapan, sekolah, kegiatannya seperti apa kalau pagi? Kalau bangun pagi itu jam 5. Jam 5 sembahyang dulu. Habis selesai itu baru beres-beres. Terus ada nyiapin sekolah. Udah. Terus kalau mandi di panti asuhan itu biasanya bisa sendiri-sendiri, bergiliran, atau seperti apa? Bisa rame-rame. Rame-rame? Iya. Cerita seperti apa kalau mandi? Kalau dimandi sama Pak Samuelnya mah disiram-siramin kayak binatang gitu. Disiram-siram? Seperti apa? Pakai selang. Semprotin doang. Jadi tidak bisa memakai sabun? Jadi pakai sabun tuh suruh pakai sendiri. Semuanya cuma nyiram-nyiramin doang udah. Semuanya, mohon maaf, tidak menggunakan baju, Iya. berdiri semua, Iya. diatur, kalian memakai sabun sendiri, Iya. kemudian disiram dengan menggunakan selang. Iya. Itu semua anak laki-laki. Iya. Kalau yang anak perempuannya? Kalau anak perempuannya mah suka dipisah, kadang-kadang suka digabungin. Suka digabungin artinya
bersama dengan anak laki-laki, Iya. tidak menggunakan pakaian, semua disiram dengan menggunakan selang air. Iya. Setiap hari seperti itu. Oke. Kalau mau makan, itu kalian masak sendiri Masak kalau yang atau sudah ada yang memasak, bibi memasak? besar. Kalau yang sudah besar masak sendiri. Ya, ingat saya pas saya masih tinggal di situ. Bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahan kadang mie campur telur, kalau ada nasi. Kalau nggak ada mie, telurnya udah buatin aja direbus. Mie telur Tidak ada lauk lain, sayur, nggak ada. ikan. Pernah ada itu catering dulu, tapi udah nggak pernah tuh memberi lagi ke yayasan itu. Kan banyak tuh yang ngasih bantuan ya biasanya ke panti Iya. asuhan. Kalau ada donatur yang datang, biasanya bertemu dengan kalian. Bertemu. Tidak ada yang berusaha ngomong dengan donatur, Bu, tolong kami di sini. Kami hidupnya Tidak disiksa ada. di sini, dipukuli. Tidak ada yang berani. Soalnya sama jadi ada yang ngomong begitu. Jadi pas donatur itu pulang, itunya langsung dihajar yang ngomong begitu, dihajar. Eh, Adi di sini masih sedikit trauma ya, Adi ya. Tangannya cukup dingin. Dan tadi sempat sedikit berkaca-kaca, tapi Adi bersedia untuk berbagi cerita kepada Anda. Dan ini juga demi adik-adik ya, yang Iya. saat ini masih berada di panti. Kita akan melihat sedikit gambaran bagaimana sebenarnya ruangan-ruangan yang berada di panti. Wih, kasihan banget lihat. Saya Aduh. mau, ini di kamar ya, saya mau tanya Kecil-kecil ini. Adi dulu. Adi kenal ruangan ini? Nah, Ini ruangan apa, Adi? kamar. Kamar tidur. Iya. Ini biasanya ada berapa orang yang tidur di kamar ini? Hampir semua. Hampir semua. Iya. Di satu kasur. Kadang-kadang ada yang di bawah. Di bawah itu Di lantai. di lantai. Iya. Kalau saya ngelihat nggak ada lampu di sini. Iya, nggak ada lampu, jadi nggak mau dipasang itu sama Pak Samuelnya. Terus genteng bocor dibiarin aja sama dia. Nggak peduli. Ya, tempat tidur saya di situ. Itu ada bayi di pojokan. Bayi di pojokan, bayi Ini yang beda. Berarti kalau bayi tinggal sendiri ya? iya tinggal Sama sendiri di pembantunya situ. jadi diurus. Tapi kalau sekarang kan itu tempat pembantu sama tempat bayi orok yang baru dikirim. Ditinggalinnya di situ. Baik.